Oke teman-teman, balik lagi sama gue di sini para bro-programmers. Nah, di video kali ini gue baru bahas tentang sejarah Linux. Awal mulanya Linux, kalau lo orang ada yang penasaran, langsung kita bahas. Awal mula Linux itu pertama dimulai dari, ada namanya GNU Project, teman-teman. Ya, kalau lo orang udah nggak asing lagi namanya GNU Project. Tahun 1984, seorang bernama Richard Stallman, ya, programmer yang bekerja di MIT, itu ingin membuat sebuah implementasi Unix yang gratis, teman-teman. Makna gratis, maksud si Richard Stallman ini bukan gratis, kita nggak perlu bayar apapun. Makna gratis bagi dia itu maksudnya hak ciptanya, teman-teman. Hak legalnya ya. Karena pada saat itu, ada legal restriction atau pembatasan hak cipta, teman-teman, dari vendor-vendor yang mempunyai hak milik OS-nya ini ya. Nah, pembatasannya ini maksudnya pembeli nggak bisa ngelihat source code dari software yang mereka beli, teman-teman. Jadi source code-nya nggak dikasih. Nggak kayak seperti Unix, waktu awal-awal kan dia ngasih source code-nya secara gratis. Makanya pemakaian Unix begitu cepat meluasnya. Karena orang bisa memodifikasi, bisa bereksperimen ke source code tersebut. Nah, kalau OS dari vendor-vendor ini, itu nggak dikasih source code-nya. Makanya Richard Stallman ingin membuat sebuah implementasi Unix yang gratis. Yang source code-nya itu dikasih. Karena source code-nya nggak bisa dilihat, ya sama si pembeli-pembeli ini, mereka nggak bisa copy, mereka nggak bisa ngeganti, dan mereka nggak bisa mendistribusi ulang. Di sini si Stallman mau melawan restriction ini atau ketentuan ini. Stallman memulai GNU Project yang singkatan dari GNU is not Unix. Ya, jadi GNU itu sebenarnya singkatan dari GNU is not Unix. GNU is not Unix. Untuk membuat Unix-like system, teman-teman, sistem yang Unix-like yang benar-benar free dan bisa diakses di mana aja, teman-teman. Bisa diakses oleh siapapun. Di dalam sistem ini berisi kernel dan semua software-software package yang terkait, teman-teman. Di tahun 1985, Richard Stallman membuat namanya Free Software Foundation atau FSF untuk nge-support si GNU Project ini. Waktu GNU Project dimulai, BSD itu belum benar-benar gratis, dalam arti gratis si Richard Stallman ya, yang bisa diakses source code-nya. Jadi kalau kita memakai BSD pada saat itu masih membutuhkan lisensi dari AT&T, teman-teman. Dan para pemakainya belum bisa secara bebas memodifikasi dan mendistribusikan ulang si AT&T code itu. Salah satu hasil yang paling penting, teman-teman, dari Project GNU ini adalah pembuatan dari GPL atau General Public License. Ini adalah perwujudan dari konteks free software yang dimaksud oleh si Stallman. Banyak software di Linux distribution itu termasuk kernelnya masih dilisensi oleh GPL ini, teman-teman, masih di bawah naungan GPL. Sampai sekarang GPL itu masih dipakai untuk Linux kernel. Jadi, Project GNU ini awalnya nggak ngeproduksi kernel Unix yang bekerja, teman-teman. Tapi dia memproduksi atau menghasilkan program-program lain kayak Emacs. Ya, kalau lo orang pakai Emacs, nah ini bapaknya Emacs sebenarnya, Richard Stallman. Lalu GCC atau GCC, GNU C compiler yang masih dipakai sampai sekarang. Lalu Bash Shell, teman-teman, Born Again Shell yang sekarang jadi standar shell-nya distribusi Linux, dan GLIBC, GNU C Library. Keempat fitur ini sangat hype lah, teman-teman. Dan sampai sekarang pun masih kita pakai kan. Sebenarnya pada tahun 90-an awal, GNU Project itu udah membuat sebuah sistem yang hampir selesai, teman-teman. Cuman kurang satu komponen penting yang belum selesai, yaitu kernel Unix yang bekerja. Baru kita sekarang masuk ke sejarah Linux yang asli. Ada namanya Minix, teman-teman. Minix ini dibuat oleh Andrew Tanenbaum pada tahun 80-an. Jadi Minix ini adalah sebuah kernel OS Unix-like yang dibuat oleh Andrew Tanenbaum. Minix ini ditujukan untuk mengajar murid-murid, mengajar operating system, desain di universitas kayak gitu. Jadi sebenarnya kernel Minix ini bisa dibuat dan dijalankan di Intel sistem 386, Intel i386. Dan emang karena tujuan Minix itu cuma buat pengajaran, mengajar, jadi ibaratnya dia nggak terlalu bisa menghandle keseluruhan
kemampuan dari prosesor 386. Apa hubungannya sama Linux? Tahun 1991, orang Finlandia bernama Linus Torvalds, seorang murid dari Universitas dari Helsinki, terinspirasi teman-teman untuk menulis sebuah operating system, sebuah OS untuk komputer Intel i386 dia. Waktu dia belajar untuk membuat OS ini, nah Torvalds bertemu dengan Minix yang tadi gue bahas. Jadi dia terinspirasi dari Minix ini sebenarnya. Karena emang si Linus ini pengen buat sebuah OS untuk komputer Intel i386 dia, jadi dia ketemu Minix. Minix kan emang dibuat untuk bekerja di Intel i386. Tetapi belum benar-benar bisa mensupport semua kemampuan dari prosesor i386. Lalu si Linus Torvalds ini dia memulai sebuah project untuk membuat suatu kernel Unix yang efisien dan penuh dengan fitur-fitur yang bagus untuk bekerja di Intel 386 ini. Setelah beberapa bulan, Linus Torvalds udah membuat kernel basic-nya dan membuat dia udah bisa nge-compile dan nge-run beberapa program GNU, teman-teman. Oktober 591, Torvalds itu meminta bantuan dari programmer-programmer lainnya. Singkat cerita, Linux ini udah jadi, teman-teman. Ya, namanya waktu itu masih belum Linux ya. Jadi operating system yang si Linus Torvalds ingin buat itu udah jadi pada saat itu, dibantu oleh programmer-programmer lainnya. Kenapa namanya dikasih Linux? Karena untuk menghormati tradisi variasi-variasi dari Unix lainnya itu diakhiri rata-rata dengan huruf X. Makanya Linux ini juga untuk menghormati tradisi itu dia ngasih nama operating system dia Linux. Dan pada saat itu Linux itu masih berbentuk kernel sebenarnya. Belum operating system kayak sekarang. Karena Linux ini udah bekerja, teman-teman. Sekarang project GNU udah selesai. Sistem yang dibuat oleh project GNU ini udah komplit dengan bantuan kernel dari Linux yang bisa bekerja, kernel Unix yang bisa bekerja. Oleh karena itu, teman-teman, makanya banyak orang yang nyebutnya itu sebenarnya GNU Linux. Kalau lo pernah dengar kan, Linux itu sebenarnya disebut GNU Linux karena ya emang Linux itu awalnya bukan sebuah OS, sebuah kernel untuk mensupport si project GNU tersebut. Makanya sampai sekarang masih banyak orang yang berdebat mau manggil GNU Linux apa mau manggil Linux aja gitu. Jadi ini sejarah singkat awal mula terbentuknya Linux, teman-teman. Menarik ya, sangat menarik banget. Terima kasih semuanya udah nonton sampai sini. See you next time, bye-bye.